suspended partikulat gitu. Nanti selain total suspended partikulat itu, total suspended partikulat kan berarti total partikulat yang tersuspensi. Nah, di dalamnya itu kalau mau diukur nanti ada particulate matter, jadi materi atau bahan partikel yang ukurannya 0,5 mikron, ada yang ukurannya 1 mikron. Nah, ini berbeda nanti, dan kalau yang 0,5 mikron itu yang udah kalau terhirup gitu ya di hidung udah langsung ke alveolus, ke paru-paru. Gitu ya Pak ya. Nah, tapi di sini masih kita TSP, tersuspended particulate, maksudnya partikel di sini. Nah, apa dampak pencemaran partikel itu? Kalau kalian lihat, yang pasti kalau ketika kita narik nafas, nanti partikel udara yang mengandung partikel ini akan terhirup ke paru-paru ya, dan tadi seperti bilang, ukuran partikel atau ukuran partikel debu yang masuk ke paru-paru ini akan menentukan letak penempelan atau pengendapan partikel itu. Apakah cuma sampai di hidung, ya, ataukah misalnya dia di paru-paru, di paru-parunya di mana, apakah udah sampai ke alveolus gitu. Nah, ini tergantung dari ukuran partikel tadi. Jadi kalau partikelnya kurang dari 5 mikron, dia tertahan di saluran nafas bagian atas. Tapi kalau dia partikelnya ukuran 3-5 mikron, maka dia akan tertahan pada saluran pernapasan bagian tengah. Cuma kalau yang tadi ukurannya lebih kecil, 1-3 mikron, ini masuk ke dalam kantong udara paru-paru yang nempel pada alveoli tadi. Ya, banyak alveolus. Nah, partikel yang lebih kecil lagi, kurang dari 1 mikron, ya dia akan sulit atau akan ikut keluar saat napas itu dihembuskan. Nah, debu silika yang masuk ke dalam paru-paru ini nanti akan mengalami masa inkubasinya sekitar 2-4 tahun. Jadi kebayangkan masa jadi inkubasi, masa dia bertahan di dalam paru-paru ini bisa 2-4 tahun. Nah, masa inkubasi ini nanti akan lebih pendek, atau gejala penyakit silikosisnya ini akan segera tampak apabila konsentrasi silika di udaranya cukup tinggi dan terhisap ke paru-paru dalam jumlah banyak. Jadi kalau kita ngisap paru-paru, ngisap debunya lebih, yang debu yang masuk paru-parunya itu lebih banyak ya, lebih tinggi, maka jadi konsentrasi silika di udaranya cukup tinggi sehingga tersisa ke paru-paru lebih banyak, maka masa inkubasi yang tadinya 2-4 tahun bisa jadi lebih pendek gitu, karena gejala penyakitnya silikosisnya akan segera tampak. Jadi ini adalah salah satunya tadi ya, penyakit yang ini silikosis ini salah satu penyakit pneumokoniosis, jadi penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh adanya partikel debu yang masuk atau mengendap dalam paru-paru. Kita bilang jenis pneumonia gitu ya, tapi ini jadi banyak jenisnya tergantung dari jenis partikel debu yang masuk ke paru-paru atau terhisap. Jadi banyak sekali kalau di daerah industri itu banyak kegiatan di daerah yang banyak kegiatan industri dan teknologinya, banyak sekali penyakit-penyakit yang termasuk jenis penyakit pneumokoniosis ini, seperti silikosis, asbestosis, bisinosis, antrakosis, dan juga bariliosis. Ini contoh penyakit silikosis. Jadi ini karena pencemaran debu silika bebas ya, debu silika itu pasir ya, bebas. Jadi yang ini SiO2 kan, yang nanti terhisap paru-paru kemudian mengendap. Nah, ini biasanya kalau kita lihat nih bahaya nih, kalau misalnya kawasan ada satu kampung atau apa yang dia dekat misalnya dengan pabrik semen ya, atau misalnya dengan penambangan batu bara misalnya. Nah, ini kawasan-kawasan yang berisiko ya, masyarakatnya, penduduknya ini akan kena, termasuk penambangan biji besi, timah putih, itu juga ini ya, yang banyak sekali dapat
terdapat debu silika, ini sangat berisiko untuk berpotensi mereka terinfeksi penyakit silikosis ini. Jadi biasanya gejala sesak napas sama batuk-batuk ini silakan nanti dibaca saja. Terus yang lain, di sini ada ya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang di dalamnya termasuk jadi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Nah, ini sekarang untuk udara ini bukan lagi di PP nomor 41 tahun 99 tentang pengendalian pencemaran udara, tapi sudah diganti Februari yang lalu dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Silakan dicari ya di browsing PP ya di peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2001. Nah, di dalamnya itu ada ketentuan umum apa itu pencemaran udara, apa itu pengendalian pencemaran udara, apa itu udara ambien gitu ya. Kemudian baku mutu, emisi sumber tidak bergerak, sumber emisi, apa itu emisi ya. Itu nanti silakan dicek di PP 22 tahun 2021. Tapi tidak banyak mengalami perubahan artis ya. Jadi kalau mungkin yang agak krusial itu ini ya, kalau udara ambien itu udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang berada di wilayah yurisdiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup serta unsur lingkungan hidup lainnya. Bedanya kalau emisi ini adalah zat, energi dan atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar. Jadi kalau kita bilang sih ringkasnya sederhananya, udara ambien ini ya udara yang ada di sekitar kita gitu ya. Udara yang ada di sekitar kita ini udara ambien. Sedangkan kalau emisi ini yang bisa zat, bisa energi ya, termasuk panas ya, yang dihasilkan dari karena adanya apa? Kegiatan yang masuk dan tadi masuknya ke udara ambien. Misalnya sampai kayak apa? Ada kendaraan bermotor, entah mobil atau motor, itu kan ada zat atau energi yang masuk udara ambien kan dari knalpotnya itu masuk. Misal cerobong juga, entah itu cerobong asap dari rumah ataukah misal apalagi di cerobong dari industri. Nah, itu yang keluar dari industri yang dari cerobong itu namanya emisi gitu. Ya, kalau udara ambien nih ya udara yang ada di sekitar kita gitu. Itu ringkas sederhananya. Jadi udara bebas di permukaan bumi kan sampai lapisan troposfer itu yang dia dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia, makhluk hidup juga unsur lingkungan hidup lainnya. Ya. Sekarang ini adalah contoh bagaimana pemantauan kualitas udara. Jadi pemantauan kualitas udara, kalau misalnya dia kalau misalnya cuma udara ambien, nah dia pakai nanti ada namanya alat pakai mix impinger ya. Dia yang nanti yang dipantau apa? Ya tadi karakteristik kualitas udaranya tadi, polutan udara seperti CO, SOx, tadi NOx ya. Itu kemudian partikel debu. Kalau debu ini disamplingnya nanti dipantaunya dengan menggunakan alat HVAS, High Volume Air Sampler, atau LVAS, Low Volume Air Sampler. Dan nanti alatnya ini
seperti ini saja sebenarnya, cuma kayak seperti kalian lihat mic, standing mic ya, standing mic, cuma mic-nya itu bentuknya bulat ya, bentuknya bulat pipih sehingga memungkinkan kertas saring itu masuk di dalam. Jadi ada nanti dibuka, kayak dibuka ada kertas saring. Nah, bagian depannya itu ya kayak mic tadi yang berjeruji-jeruji gitu, sehingga nanti si LVAS ini, kalau sampler ini kalau dilihat dihubungkan dengan pompa vakum ya, dan power, sehingga dia akan menarik nanti udara di sekitarnya. Kalau biasanya samplingnya 1 jam lama samplingnya. Nah, nanti kertas saringnya tadi kan kita masukkan di situ. Nanti kalau setelah selesai 1 jam, nanti kita bawa ke lab, kita timbang ya, kita timbang. Sebelumnya kertas saringnya sebelum ini ditimbang juga, jadi tahu ada berat awal sama berat akhir. Dan nanti dengan menghitung juga volume udara, maka kita akan dapatkan berapa total suspended partikulat ya, total suspended partikulat yang ada di lokasi di point sampling tersebut. Nah, kalau yang untuk seperti SOF, NOF, kita sampelnya pakai mixed integer yang juga nanti terhubung dengan pompa vakum. Nah, tapi kita pakainya itu alat samplingnya mixed integer, tapi metode samplingnya namanya wet method, metode basah. Maksudnya adalah menggunakan absorber. Di sini ada larutan penyerap yang itu khusus ya, dibuat misalnya kalau untuk SOF dengan campuran bahan-bahan kimia tertentu, kalau untuk SOF juga SOX, NOx beda. Nah, ini bisa juga sebenarnya polutan yang lain yang enggak, itu tadi kan 90% tuh yang 5 tadi ya, tapi yang lain itu kita bisa nih khusus untuk misalnya kita mau lihat polutan udara kebauan gitu ya, itu bisa mau lihat NH3-nya, amoniak, atau mungkin H2S-nya, hidrogen sulfida, itu bisa kita sampling juga begitu ya. Nah, kalau yang di sini digambar ini adalah dengan stage ya, di cerobong, pakai cerobong. Jadi kalau pakai cerobong itu khusus kita menggunakan mengambil asap di cerobongnya ya, dan letakkan misalnya ada lubang di sini, itu tidak ini ya, tidak seenaknya, ada hitung-hitungannya. Jadi kalau cerobong dilihat nanti cerobongnya bentuknya seperti apa. Maka kalau misalnya dia ada patahan ya, atau maksudnya cerobongnya itu bukan lurus dari bawah ke atas, tapi mungkin dari bawah itu dia agak mendatar, kemudian ada vertikal lagi gitu ya. Jadi ya ada mendatar, kemudian yang tegak. Nah, nanti kita akan lihat jika ininya berapa diameter, ada diameter dari si cerobongnya tadi ya, kemudian patahannya itu panjangnya berapa meter. Nanti di situ kita akan hitung berapa ketinggiannya dari atau letak dari lubang untuk kita mengambil asap yang ada di dalam cerobong. Nah, ini serapan untuk cerobongnya harus 2-2,5 kali tinggi bangunan sekitar ya, terus kecepatan aliran gasnya dari cerobong lebih dari berapa detik, terus warnanya mencolok biar mudah terlihat, terus ada dilengkapi plat penahan angin, kemudian puncak cerobong juga sebaiknya terbuka gitu ya. Nanti diberi nomor juga, dicantumkan di DNA industri, jadi ada persyaratannya, jadi bukan suatu hal yang gampang gitu ya, persyaratan cerobongnya. Kemudian ini cerobong contoh nih, cerobong insinerator pengolahan limbah B3 ya kan, limbah B3 ini insinerator seperti ini. Nah, ini di sini mereka catat di atas ini ada orang yang lagi mau memantau buangan dari insinerator ini.
tinggal di, nah ini mixing pinjar tuh ini juga seperti ini ya. Bukan made in pinjar, jadi dari cerobong itu dimasukkan, nanti dia langsung dihubungkan dengan ini juga ada larutan penjerap ya. Nah, ini sumber transport untuk polutan udara, sumber jadi konsentrasi polutannya itu dipengaruhi oleh suhu, angin, juga kondisi geografis. Selain itu sumber polutan udaranya itu bisa berasal dari transportasi, industri maupun rumah tangga. Nah, prinsip pengendalian pencemaran udara sebenarnya adalah metode pengendalian pencemarannya itu pada titik sumbernya, kemudian harus ada pengenceran secara alami atas pencemar udara sampai batas konsentrasi di mana tidak membahayakan manusia, binatang, tanaman, dan barang-barang. Ini ada pengendalian emisi partikulat, pengendalian limbah gas, pengendalian bau, ya, odor, dan juga pengendalian kualitas udara dalam ruangan. Ya. Nah, khusus untuk partikel ini, kalau kita lihat, jadi kalau tadi karakteristik limbah gas udara, ada tadi CO, SOx, NOx ya, termasuk salah satunya partikel. Nah, partikel ini memiliki karakteristik juga dari sisi ukuran, bentuk, density, ya, sticky-nya, dan mikroskopik, juga sifat elektriknya. Nah, bagaimana penanganan limbah gas? Jadi, penanganan limbah gas secara teknisnya adalah dengan melakukan penambahan alat bantu yang dapat mengurangi pencemaran udara. Ya, pencemaran udaranya bisa berasal dari limbah gas atau materi partikulat yang terbawa bersama oleh gas. Nah, ini ada beberapa cara untuk menangani masalah pencemaran udara. Yang pertama, kita mengontrol gas buangnya. Yang kedua, kita menghilangkan materi partikulat dari udara pembuangan. Jadi, mekanisme pengendaliannya, kalau untuk partikulat, ya, debu ini secara fisik kita bisa lakukan penyaringan atau ada perbedaan medan magnet. Kita lakukan juga bisa penangkapan ya, partikulat, penangkapan debu dan lain-lain. Kalau gas itu harus secara kimiawi melalui pelarutan atau penyerapan ya, absorber dan lain-lain. Nah, faktor pertimbangan pemilihannya nanti pakai mekanisme pengendalian apa, kita harus dilihat. Ini adalah yang kita menjadi pertimbangan adalah pertama adalah jenis proses produksi yang akan dikendalikan. Yang kedua, beban dan konsentrasi outlet yang diperlukan, kemudian juga kelembaban dan temperatur inlet, selain juga jenis partikulat yang akan dikumpulkan, ya. Terus juga konsentrasi debu pada inletnya. Nah, apakah misalnya kalau dia tinggi ya, mungkin nggak misalnya cukup nggak dengan penyaringan misalnya ya, atau volume inletnya seperti apa. Nah, ini adalah tentang peralatan pengendalian pencemaran udara. Bagaimana kita mengurangi emisi dari partikulat dan gasnya. Nah, ini jenis peralatan pengendalian pencemaran udara itu ada yang elektrostatik precipitator, EP ya, kemudian separator siklon, ada wet scrubber, terus juga ada fabric filter yang vacuum sis. Nah, ini bisa lihat nih elektrostatik precipitatornya. Ya, yang ini kerjanya namun juga elektrostatis. Jadi berdasarkan medan listrik yang terjadi sebagai akibat dari perbedaan muatan listrik. Apa keuntungannya? Dia memiliki penurunan tekanan yang konstan dan kinerjanya bervariasi, kemudian juga menghasilkan efisiensi yang sangat tinggi, walaupun untuk partikulat yang sangat kecil. Kemudian juga tahan dia terhadap kehilangan tekanan, dan dia dapat beradaptasi untuk suatu kondisi yang ekstrim, seperti temperatur yang berfluktuasi secara kerugiannya apa? Biaya kapitalnya tinggi kalau di
biaya kapitalnya tinggi, terus dia tidak dapat menangani polusi gas, ya. Jadi cuma